ibarat kata orang udah mau nikahan besok nih gitu. Prasmanan tiba-tiba diganti gitu kan. Jadi bukan merusak sih. Apa ya? Merubah kali ya, merubah menjadi lebih buruk. Kalau pas hari gitu ngebahas boleh agak banter-banter dikit, tapi semisal pertandingan Minggu, Senin masih oke lah. Selasa ya udahlah gitu ya. Selasa ya udahlah. Kalau Kamis masih dibahas gitu, ngapain gitu. Udah mau match selanjutnya. Mannersnya dia bang, dia berpakaian aja. Tapi ini jangan dikomen dalam-dalam, masa menilai orang dari, enggak ini cuma pendapat aku gitu kayak. Ngelihat orang ini kayak orang bener gitu. Ada kan kita kalau ketemu orang suka itu vibe-nya, vibe lu positif deh. Karismanya gitu kan. Karismanya enak deh ngobrol deh gitu ya. Kalau kita ketemu teman kita, Benny di TV tahu kan? Kayak, Benny tahu ya. Ini orang kayak pernah mati deh gitu. kayak. Selamat datang di Nobar Ngobrol Bola Ramean bersama dengan Coca-Cola. Ini menarik banget hari ini karena kita bersama Coca-Cola karena hanya di sini tempatnya cerita-cerita menarik tentang sepak bola disajikan dari pinggir lapangan. Karena ngobrol bola paling nikmat sambil minum Coca-Cola. Dan kali ini di episode ini bersama saya Dias Danar kita akan undang yang julukannya tuh udah kemana-mana untuk pecinta sepak bola khususnya di Indonesia, yaitu Sang El Metronom. Ini dia kita sambut Lord Mukti. Tentu. Halo bang. Apa kabar Mas Mukti? Baik bang. Ini dari mana tadi kalau boleh tahu nih? Nah, aku nganter ibu-ibu berhijab nonton anaknya. Di pertandingan belakang. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Karena di belakang lagi ada pertandingan. Pertandingan nih. Ntar kelompok usia nih, jadi seru banget pertandingannya. Untung kelompok usianya masih muda ya bang. Kalau udah yang dewasa kayaknya sampai sini deh. Karena deket banget ya. Bener. Deket banget ya. Apalagi kalau yang main pemain-pemain Juventus kayaknya sampai sini deh. Karena udah pasti nggak akurat tendangannya kan. Karena lagi kurang. Lagi kurang ya soalnya ya. Nggak jarang yang masuk ke gawang soalnya pemain Juventus golnya. Tapi enak suasana sore gini. Wah sendu ya bang. Abis hujan. Aduh. Kita di sini ngobrol bola bersama Coca-Cola. Yes. Nah, mau Coca-Cola yang mana? Jadi kita ada di sini. Karena aku seorang pelari juga, zero. Udah tahu nih. Zero. Aku ambilin dulu ya. Oke. Aku ambilin dulu. Yang zero ya. Yang zero bang. Ya, aku juga. Jadi kita ambil nih. Nah, ini Mas Mukti. Alhamdulillah bisa minum Coca-Cola selain lebaran. Dulu biasanya lebaran doang bang bisa minum kayak gini bang. Yes. Jadi kita minum dulu. Beda cara minum. Cara bukanya aja udah beda nih. Dari umur berapa buka Coca-Cola begitu? Masih gigi susu udah kuat buat buka Coca-Cola seperti itu. Jadi di nobar kali ini ngobrol bola bersama Coca-Cola. Ya. Tema kita adalah bola itu sebagai pemersatu bangsa. Setuju. Nah, gue pengen tahu dulu trivia tipis-tipis dulu dari seorang Mas Mukti tentang sepak bola Indonesia dan tentang nobar Coca-Cola kita ini yang ngebahas tentang sepak bola Indonesia. Kasih dong trivia dari kamu. Trivia kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini mungkin bisa digunakan untuk insan sepak bola yang punya gebetan dan pengen gombalin gebetannya dengan tema sepak bola. Yes, silakan. Mungkin gombalannya seperti ini bisa. Semisal gebetanmu namanya Yuli gitu ya. Dek Yuli, kamu ini ibarat kata seperti tim sepak bola yang bertanding hanya membawa 11 pemain. Kenapa tuh? Nggak ada gantinya. Itu dia. Iya kan, 11 pemain kan nggak ada gantinya. Nggak ada cadangan. Nggak ada cadangan. Nggak ada gantinya. Mantap. Gitu. Baru mulai udah dapat kata-kata ini. Nanti tapi kita pengen tahu julukan El Metronom. Nah itu mulainya dari mana sih Mas Mukti? Dari aku sendiri sih. Aneh ya? Kan kalau julukan tuh biasanya dikasih orang. Dikasih orang. Dari aku sendiri bang. Jadi awalnya itu sebenarnya dulu aku ikut-ikutan Yusril. Oke. Kan sama Yusril deket kan. Yusril itu dulu bikin story di IG. Ya. Dengan tema Yusril Wise Man. Dia menjuluki dirinya Wise Man. Oh, gitu. sebelum Yusril soto-sotoan ini Soto-sotoan. Okay. Namanya Yusril Wise Man dengan mencuplik kata-kata dari Terelie segala macam. Oke. Gitu-gitulah. Terus kayak aku tuh
Dulu itu personaku itu adalah sering ngover tweet atau story teman-teman. Oke. Jadi kalau di Twitter kayak siapa Bang Gilbas bikin story serius, bikin status serius gitu, ntar aku plesetin gitu-gitu. Makanya ketika Yusril bikin seperti itu aku terpasu juga. Oh. Terus habis itu yang kepikiran Pirlo lah, terus Karena Pirlo El Metronom julukannya Metronom, kan. Ya udah terus bikin konten dengan nama Mukti El Metronom. Sama orang diamini juga, ya udah. sampai sekarang. Sampai di jalan-jalan malu aku kayak gitu. Karena dipanggilnya El Metronom. El Metronom gitu. Kadang juga aku sama bapakku gitu boncengan di kampung gitu dipanggilnya El Metronom. Terus bapakku tanya, "Metronom ki apa?" gitu. Orangnya Jawa kan nggak tahu, Bang. Karena metronom kan mengatur tempo. Kalau Iya. di industri musik tuh pasti udah tahu ketukan. Mengatur tempo supaya nggak lari temponya. Nah, biasanya itu diberikan kepada pemain sepak bola yang mengatur aliran-aliran bola ya. Itu dia. Makanya Pirlo yang dapat. Habis itu waktu bikin julukan itu kayaknya pas juga Pirlo main di Juve. Oh. Jadi lagi seneng-senengnya sama Pirlo waktu itu. MVP kan waktu itu. Iya. Marquisio, Vidal, Pirlo. 3 tuh ya. Iya, kalau waktu itu Pirlo pindah mungkin Ponario masih bisa ngisi. Sama-sama P juga kan. Kan bukan masalah P-nya. Bukan masalah P-nya. Berarti kalau klub favorit apa Mas Mukti? Juve, Bang. Juve ya? Juve. Makanya ngikutin banget Juventus ya. Wah, ngikutin banget sampai apa ya? Aku tuh sampai sekarang tuh di titik menyebut diriku relawan Juve. Relawan Relawan kenapa? Juve. Kenapa relawan Juve? Karena kayaknya sekarang cuma orang yang rela menghabiskan waktunya untuk nonton Juve deh dengan Prestasinya prestasi sekarang dan Iya, permainannya iya. seperti sekarang, tapi proses Proses lah. dulu ya. juga ngalamin 10 tahun yang juara udah kayak hari-hari lah dulu Iya, kan itu. zaman-zaman Conte walaupun champion nggak dapet juga. Sebenarnya penyakitnya di situ. Ya kita situ ya. Sebenarnya kalau Juve mau pakai filsafah Jawa nerimo ing pandum, Artinya ya menerima apa adanya Oke. gitu, ya udah Liga Italia aja, nggak usah ngejar-ngejar champion. Yang bikin sampai sekarang tatanan jadi berantakan ini salah satunya kan target champion itu. itu ya. Kalau sudut pandangnya seorang El Metronom terhadap Juve kayak gitu. Iya. Kalau terhadap sepak bola Indonesia gimana? Sepak bola Indonesia ini sepak bola udah kayak apa ya? Wah, lebih dari fanatik Iya, menurutku. makanya kan kita pengen taunya gini karena dari lu personal dulu deh Mas Iya. Mukti. Sepak bola Indonesia buat lo itu cinta, benci apa toksik apa gimana tuh kalau boleh dianalogikan dari sebuah kata ya untuk pandangan lu ya. Sepak bola Indonesia menurut saya udah kayak flow in my blood lah kayaknya. Itu dia. Flow in my Itu dia. Flow Flow in my blood karena maksudnya kita jujur-jujuran aja dengan liga kita yang kadang ada intrik-intriknya segala macam apa, tapi udah nggak bisa di Mau sebel juga udah nggak bisa gitu. udah ya? nggak bisa Bang, sebel sih sebel, tapi Iya. untuk ninggalin nggak bisa gitu. Betul. Udah ninggalin udah nggak bisa, dan karena ini kali ya kayaknya ini sih salah satu ini aku nemu nih cuma di Coca-Cola ini aku Cuman di menemukan nobar kali nih. ini nih. Iya deh. Apa nih? Kayaknya pengaruh penamaan klub Indonesia juga Bang, Oke. yang bikin setiap daerah itu mempunyai rasa memiliki Keterikatan yang tinggi kan. Kalau klub luar kan nama daerahnya apa, nama klubnya apa. Iya. Seperti Juventus, Nama klubnya Turin. Iya. Iya. Bukan, nama daerahnya nama Turin. daerahnya Turin, Nama nama klubnya klubnya Juventus. Juventus. Kecuali namanya Persitur Turin, mungkin akan lebih fasik lagi. Kalau di sini kan kayak Persija Jakarta. Iya. Dari nama aja udah identik kan, Iya, Persatuan iya. Sepak Bola Jakarta, Jakarta lah Iya. gitu. Mungkin nama adalah doa jadi teramini Bang. Nah, Mas, Mungkin berarti ya. Mas Mukti Jogja ya? Jogja. PSIM Jogja. PSIM tuh M-nya Indonesia Mataram, tapi statusnya punya kota. Punya Jogja. kota Jogja. Iya. Berarti kamu keterikatannya sama PSIM. Iya, makanya PSIM itu kan sampai julukannya adalah warisannya Simbah. Jadi warisan dari Eyang. Mungkin jadinya Mas Mukti melihat karena ada penamaan yang terikat sama kota. Iya. Jadi kita lahir dan besar di kota tersebut. iya, Ya mau gimana? Itu udah di belat kita jadi di gitu belat ya. kita udah pride kan Bang. Udah Iya, pride bener. gitu, kayak mau gimana pun juga bakal kita bela gitu. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Iya. Nah sekarang mungkin teman-teman harus bisa bedain. Maksudnya kalau klubnya perlu dikritik ya dikritik. Dengan era sosial media dan klub yang sudah modern manajerialnya, sekarang sangat memungkinkan untuk kita
mengkritik kan Bang gitu. Ya, Jangan apapun yang dilakukan klubnya disetujui terus juga nggak Harus bagus. sudut pandangnya harus objektif juga ya. Objektif. Berarti Nah. mulai kapan seorang Mas Mukti itu beneran kayak memperhatikan secara serius dari berbagai aspek sepak bola di luar sebagai penikmat aja? Karena kan kita kalau dari kecil Ya. diajak orang tua itu kan sebagai penikmat aja tuh pasti. Ya. Nah mulai kapan tuh lo kayak memperhatikan? Mulai ketika aku udah bisa nonton bola langsung sendiri Bang. Oh, ya itu SMP, SD. Itu SMP. SMP? Akhirnya Oke. kayak dulu kan awalnya aku nonton bola langsung itu PSIM Yogyakarta. Terus yang ngajak itu tetanggaku yang kerja di suatu instansi lah. Oke. Yang instansi itu jadi panitia nyobain tiket gitu loh. Instansi. Ya, Ya, tiket. masuk dulu waktu itu tiketnya masih disobek ya. Jadi karena dia kerja di situ dapat gratis gitulah. Oke. Terus aku sering diajak. Hmm. Awal-awal masih meraba-raba kayak wah PSIM nih, oh permainannya gini-gini. Terus Iya. habis itu ngerasain atmosfer. Oh, yang kayaknya bikin pertama kali aku ngerasain getarannya itu adalah pernah nonton PSIM lawan Persipur Purwodadi kalau nggak salah. Waktu itu uji coba sore 3:30. Ya. Aku datangnya jam 4 dan posisi sampai parkiran itu udah gol. Oh. Dan di situ suaranya sampai luar tuh, wah, kok ini Ya, gitu, ya, kok atmosfernya ya. kerasa sampai situ. Terus habis itu Mm-mm. mulai ngikutin seneng. Terus habis itu karena kesibukan aku udah nggak ada yang nganter buat nonton ke stadion. stadion. Tiba-tiba naik sepeda sendiri Bang. Dari rumah berapa lama jaraknya? Dari rumah kalau sepedaan ya 30 menit kalau Wah, jauh loh. kalau poligon. Beda merek nih. Kalau BMX, Kalau BMX mungkin 37. kalau fiksi, Kalau fiksi mungkin lebih cepet. lebih cepat ya. Tapi sampai sana cedera. Pegel karena Karena double trap kan. Terus. Nah, karena waktu itu berkecamuk gitu kayak kalau aku merasa aku belum benar-benar kecanduan dan cinta dengan sepak bola, ya. mungkin aku akan memilih udahlah nonton di TV aja nggak Bener. usah berangkat. Tapi waktu itu kayak sebel, kok ini orang nggak pada mau mau nggak mau nekat aja berangkat sendiri. Oh, jadi karena itu tuh yang buat kayak udah terbiasa, udah ada Ya. keterikatan, getarannya nyampe. Nyampe dan ke bawah mood. Oh. Jadi sering zaman kecil itu orang tua aku bingung, aku Iya. tuh bisa ngambek kalau Juve kalah gitu-gitu. Oh, Itu oke, bisa oke. benar-benar seharian ngambek dan orang tua aku bingung. Semisal kita ngambek gara-gara kita dipalakin sama teman kita Betul. gitu. Orang tua kita enak tinggal nyari rumahnya, Bilang gimana bilang klarifikasinya. Nah, kalau Gara-gara Juve. gara-gara Juve ke rumah Buffon jauh. Kalau mau nyamperin Buffon terus Mungkin bilang, dia mau ke rumah Tacinardi. Sinardi, kamu tuh bikin anak saya nggak mood gitu kan, cukup jauh kan jaraknya. Kalau Gitu. kita bandingin antara Juventus sama PSIM, pemain yang paling berpengaruh untuk seorang El Metronom, Mas Mukti, siapa di Juve yang sepanjang masa. sepanjang masa, siapa di PSIM Ya. yang membuat lu sampai segitunya gitu, sampai beda, sampai bikin mood lu tuh bisa terpengaruh tuh Ya. karena satu pertandingan. Kalau di PSIM Jogja 2 kali ya Bang ya. Dua boleh Biar dong. adil ya, ada Boleh lokal dong. sama asing. Iya. Kalau yang lokal nih dari nama aja udah Jogja banget ini. Siapa? Namanya Marjono. Tapi panggilannya John, keren kan? John. Kalau pada saat tadi awal bilang John, saya kira itu malah pemain asing dulu tuh. Marjono era berapa? Era kapan main? Marjono itu era 2002 sampai 2006. Gile. Dan kalau nggak salah sih sampai sekarang pun bekerjanya juga dapat apa? Dulu tuh kayak pemain tuh ada Iya. Dapat ini yang apresiasi dari tim, klub. dari ya. klub. Ah. Nah, Marjono itu kenapa aku suka? Pertama itu Jogja banget. Iya. Dan emang orang asli Jogja dan kehidupan di luar sepak bolanya pun sangat membaur, Jogja, sangat iya. Jogja, sangat membaur sama teman-teman supporter. Bahkan ada yang bilang, "Wah, Marjono itu kalau nggak main ikut ini sabung ayam." Gitulah katanya. Saking dekatnya dengan supporter, maksudnya Supporter. istilahnya gitu loh, istilah ya. Iya. Iya, saking dekatnya dengan Tapi bener-bener seingatku dia itu aku pernah ngobrol langsung Bang, akhirnya kenal sekarang kan. Kenal gitu. Ada beberapa musim yang dia tuh sebenarnya ditawarin pindah ke klub lain, tapi nggak mau. tapi nggak mau. Setia ya. Setia karena dulunya beliau juga kayaknya supporter. Oh gitu. Terus akhirnya jadi dari pemain, kecil, dari supporter. kecil. Posisinya apa Mas Marjono? Dia back. Back ya. Back, badan gede nomor 5, Iya. terus bener-bener apa ya, gerintanya tuh kerasa. Itu dia, grinta. Gerintanya tuh is- kerasa. iya. Itu Marjono. Ada satu lagi Satu namanya
James Sandoval Dari? dari Chili. Oh. Dia dulu yang bikin PSIM promosi tahun 2006. Habis itu gempa, PSIM tuh sempet vakum dari liga waktu Ya, gempa waktu itu. gempa Bang. Jogja ya, Waktu waktu gempa itu ya. Jogja ya. Nah, si Sandoval ini habis PSIM nggak lolos Liga Super waktu Iya, itu. iya. Itu dapat tawaran tim banyak tuh dari Liga Super, tapi dia nggak mau karena dia bilang kalau dia main di Indonesia harus di PSIM, dan akhirnya sekarang pulang ke Chili. Chili. Segitu terikatnya ya berarti Iya. ya. Apa sih yang membuat yang menurut Mas Mukti Iya. ya pemain-pemain ini sampai nggak mau pindah? Apanya kekeluargaannya yang mempersatukan mereka sehingga punya keeratan tersendiri gitu terhadap PSIM? Sate kelata mungkin. Makanan. Tapi kayaknya makanan Siap. tuh nggak dipungkiri loh, Bang. Madi? Maadi gitu. Ada satu sekarang pemain andalan PSIM bisa di cross check namanya Ze Valente. Oh iya tahu. Tahu kan? Ze Valente Nah, tahu. Dia kan terkenal gelandang yang Nomor 10 deh. nomor 10 Iya. lah. Dia bilang ketika dia tinggal di Jogja, favorit dia tuh dia minum jamu. Emang jamu. Ze Valente itu orang mana? Ze Valente Portugal. 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 Doyannya jamu di Jamu. Yogyakarta. Gitu. Terus dulu beberapa pemain PSIM juga kayak Asia Pelo Benson gitu. Tertangkap kamera sering beli lotek, tau nggak, Bang? Lotek dia tahu. Lotek. Kayak ketoprak gitu ya? Kayak ketoprak. Iya. Nah mungkin kemiripannya kayak nyari salad susah mungkin ya. Jadi, Dapat mixed vegetable with peanut sauce gitu. Tinggal diganti nama Gitu, aja ya. lotek. Tapi emang Jogja kalau ngomongin makanan sih best banget sih. Mungkin itu sama Itu yang ya. jelas animo bolanya Supporternya. gila, Bang. Jogja itu provinsi yang kecil tapi ada berapa klub ya tuh? PSS Sleman, Iya. PSIM Jogja, Persiba Bantul, Persikub Kulon Progo, Persik Gunung Kidul, terus dulu sempat ada Real Mataram. Oh iya bener. Real Mataram dulu. Ada bener. Ada Real Mataram. Nggak ada Raulnya tapi. Nggak ada. Tapi ada Pirengga waktu itu. Oki ternyata dulu ikut Real Mataram. Oke sempet. Sempat ikut Real. Oki itu Real Mataram atau apa satunya ya? Oh. Klub swasta pernah dia home base di Jogja. Oh, itu aja udah ada 6 ya? Nah, makanya Bang. Jadi Iya. emang Jogja tuh kayaknya hari-hari udah bola deh. Udah boleh. Gitu. Berarti Mas Mukti setuju ya kalau sepak bola itu dibilang pemersatu tuh setuju. Gua ya? setuju Bang. Setuju. Sangat ya? setuju. Pemersatu. Pemersatu karena dulu era awal-awal aku nonton bola itu Ya. jadi kalau sekarang kan nyebutnya korwil kali ya. Kalau supporter tuh korwil, terus enggak ultras apa Iya, gitu. iya. Nah, seingatku dulu di PSIM itu kita kalau nonton bola itu bareng-bareng per kampung. Satu kampung ini berangkat. Iya, dulu namanya laskar. Jadi satu laskar satu kampung gitu. Jadi untuk mendeteksi atau apa sih bahasanya? Iya, iya, mendata gitu lah. Mendata gitu gampang. Oh, misal anak laskar apa gitu. Iya, lu dari laskar mana? Jadi nyarinya di Laskar kampung Petruk ini. ini, nih. udah pasti kampung ini gitu. Gitu. Makanya dulu rasanya Ya, sepak bola rasa tamasya. sepak bola rasa tamasya Itu. bagus lagi. Jadi Karena- makanya bersatu di situ ya. Nah, sekarang pun sebenarnya aku pengen ini Bang, Apa? pengen sedikit mengkampanyekan itu. Boleh dong. Sepak bola itu jangan sampai hilang hiburannya, karena sejatinya sepak bola kan permainan Iya. dan hiburan. Ya. Kalau kita kebanyakan ekspektasi nanti hiburannya hilang. Ini ada nggak tahu ya teman-teman, menurutku agak sedikit unik. Aku pernah nonton bola PSIM belum lama, dan emang dari dulu tuh aku diajarin nonton bola tuh kalau di tempatku ya, Iya. nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya udah. Semisal pulang kerja mau berangkat ke sana ya langsung aja nggak apa-apa. Iya. Semisal dari rumah berdandan santai nggak apa-apa. Emang aku tuh sukanya santai, pakai celana pendek, pakai jersey. Iya. Yang penting beli makanannya UMKM Betul. atau beli di luar, santai kayak tamasya. Ada yang komen gini, wah masa nonton bola pakai sendal gitu. Oh, padahal harusnya Maksudku yang kamu pertanyakan, beli tiket nggak Mas nontonnya? iya, support UMKM situ Iya nggak? nggak? Kalau pakai sendal tapi tetap support beli tiket kan, Iya. ya nggak masalah. Iya. Iya kan Bang. Menurutku agak sedikit Udah bergeser. bergeser gitu. Padahal kesenangannya hiburannya. Jangan saklek lah gitu Jangan kan. saklek lah. Lagi masa dinilai dari penampilan gitu ya. Iya. Yang penting malah beli tiket secara legal. Bener. Terus dukung UMKM yang ada di sana Bener. kan menghidupkan ekonomi jadinya. Bener. Sama yang penting sendalnya nggak dilempar. Nah, untuk apa pakai sepatu kalau sepatunya dilempar ke pemain? Jadi nggak masalah pakai sendal, yang penting pulang tetap pakai sendal. Iya. Gitu ya. Oh, kecuali dulu tuh zaman Liga Indonesia tahun 2010 ke atas apa Iya. ya? Itu kalau di Jogja itu kalau kita beli tiket VVIP itu harus pakai sepatu.
Beneran Bang, pernah aku. Syaratnya itu? Iya, karena mungkin sebelahan sama orang-orang Penting gitu ya? kali ya. Terus mungkin fasilitasnya dapat tempat duduk yang bagus atau apa. Karena pernah aku beli tiket VIP, mau masuk pakai sandal nggak boleh. Nggak boleh, karena harus pakai sepatu. Harus sepatu, akhirnya ke VIP. Nah dipindahin, tapi tiket udah beli yang VVIP? Udah beli yang VIP Oh. waktu itu. Wah ini kampanye adalah sepak bola rasa tamasya. Rasa tamasya. Ini menarik sih. Jadi style mungkin pakai bucket hat. Iya. Pakai baju yang kalau pas musim panas pakai yang apa sih? Yang Singlet gitu ya. singlet kot-kotan, doang. iya. Itu kan tetap berfashion juga, Bang. Ya nggak? Iya, tapi yang penting happy-nya itu ke Happy-nya bawah. itu. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang ya kan oke, ada keterikatan antara kelokalan yang ada di kita. Iya. Kalau kita lihat tuh dan kan banyak juga perangnya akhirnya di sosial media. Nah, itu dia. Nah, itu lu melihatnya seperti apa Mas Bukti? Orang-orang berantem di kolom komentar ya. Jadi gimana tuh lu ngelihatnya? Sebenarnya sesimpel kalau di sosial media karena kalian debat tulisan ya udah debat tulisan aja. Oke. Nggak usah sampai ke fisik kali ya. Karena apapun alasannya kalau sampai ke fisik Udah salah ya? udah salah karena sepak bola itu selamanya tapi bukan segalanya. Bagus lagi. Bisa di-quote lagi tuh. Kalau Sepak bola itu selamanya tapi bukan segalanya. best. Selamanya emang selamanya, tapi kalau segalanya kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, Iya. kita punya agama, segala macam. Mantap Gitu, ya, kalau mantap ya menurutku. kata-kata. Nah, Kalau udah jadi segalanya ya menghalangkan segala Segala cara, cara, Bang. akhirnya. Nah Iya. itu yang nggak boleh, selamanya Iya. boleh, tapi jangan jadi segalanya. nah Tapi lo merasa nggak sih beberapa tahun terakhir kan lo udah mulai masuk ke industri sepak bola dari Iya. sudut pandangnya Mas Bukti dilihat, oh ini penting nih sudut pandangnya Mas Bukti, ternyata punya sudut pandang yang unik gitu. Iya. Dan berpengaruh ke teman-teman fans tuh berasa nggak Iya. Mas Bukti? berasa Bang, jadi kayak flashback aku lihat statusku Facebook yang dulu. Kayaknya masih ke bawah bocah yang sporteran gitu lah, Iya, awal-awal gitu yang kayak terbawa rivalitas Iya. tanpa tahu faktanya seperti Betul, apa. betul. Terus sekarang pun sama alhamdulillahnya jadi lebih berani mengakui suka klub apa sekarang. Oke. Dulu agak takut. Kenapa alasannya dulu? Dulu kan banyak ketakutan aja kayak aku memukul rata semua orang bakal marah dengan pilihanku gitu. Ketika aku bilang pilihanku apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau cara kita menyampaikannya tidak menyinggung atau apa, kayaknya mereka juga bakal nerima-nerima aja kecuali aku milih si B karena si A jelek. Nah, itu itu baru. baru. Iya. Nah, itu. Kalau hanya menunjukkan identitas karena kita punya keterikatan terhadap klub tersebut, Ya, kenapa harus takut gitu ya jadinya? benar. Sama sekarang lebih hati-hati, Bang. Karena apa ya, kayak di stadion nonton udah mulai banyak yang tahu. Oh, benar, udah pada kenal ya. Gitu-gitu. Terus beberapa juga alhamdulillah si klubnya juga udah mulai beberapa kali terlibat lah, alhamdulillah gitu-gitu. Jadi ibarat kata mau mengkritik aja kayak Lihat-lihat dengan dulu deh gitu ya. gampangnya kalau aku dibalut komedi aja kan, aku stand up komedian kan, Bang. Ya udah dibalut komedi aja walaupun komedi sekarang juga. Jadi komedinya harus bener pokoknya upload gitu kadang. Karena jadi overthinking atau gimana gitu. Kedepannya masalahnya takutnya. Oke. Memperhitungkan kalau gue ini nggak apa-apa nggak ya nextnya. Ya sama mulai kayak apa ya, kayak udahlah seneng tanpa harus ngepost juga bisa gitu. Jadi Yeah. ngepost ya ngepost tapi secukupnya gitu. Yang penting ininya seneng gitu. Tapi tidak mengurangi kecintaan lo terhadap sepak bola Indonesia secara keseluruhan kan hal-hal kayak gitu. Wah enggak Bang. Enggak ya sama sekali ya. Enggak, karena aku juga udah bisa bilang sepak bola ini aku masih bisa menatap masa depan kalau besok masih ada bola. Itu dia. Dulu pernah timnas yang era apa ya? Iya. Era siapa? Piala Asia 2000? yang kalah sama Uzbek. Oh, Yang tahun STY. STY, iya. Itu tuh bener-bener habis kalah tuh aku kayak besok ngapain ya? Ada momen gitu ya? Ada. Karena kita terikatnya itu dia bener sama kayak kecintaan kita sama klub lokal kita, sama apalagi sama timnas Indonesia. Iya. Itu kayak beneran kalau timnas pas udah mau mencapai final atau partai-partai penting kalah, di otakku tuh langsung besok ngapain ya? Berarti beberapa tahun terakhir ini jadi krusial banget dong buat dirimu Mas. Krusial sebenarnya udah Timnas dengan perjalanan timnas Bang. Indonesia yang sekarang. Sebenarnya udah ngerem tapi kadang ya gimana kayak
perjalanan udah mau sampai di Titiknya nih. titiknya nih. Heeh. Masa kita nggak mikir titiknya? Iya. Kan itu yang bikin susah. Apa yang paling meresahkan dirimu, Mas Mukti? Ini boleh ya ditanyakan. Ya, ya, ya. Apa yang paling meresahkan di perjalanan timnas kita kemarin dari sudut pandangnya Mas Mukti? Ya itulah ibarat kata kereta masinisnya diganti di tengah jalan. Yang biasa nyetir Argolawo tiba-tiba nyetir Bogowonto juga. Beda. Bingung. Tracknya beda. Tracknya beda. Ya kan? Penumpangnya juga berkurang kepercayaannya. Bener ya. Oh, tadi masinisnya Mas ini kok tiba-tiba ini. Jadi gitu. krusial ya pelatih untuk Karena kalau menurutku pribadi waktunya itu nggak pas. Momennya nggak pas. Momennya nggak pas. Kayak ibarat kata kita naik pesawat ke Jepang sampai Filipina ganti itu apa sih namanya? Nah, ganti pilotnya bolpen lagi ya. Jadi kayak keluar tinta doang. Itu merek pulpen. Iya. Beda. Tapi kan akhirnya gini, ekspektasi dari supporter termasuk kita ya sebagai supporter timnas Indonesia. Itu sudut pandangnya nggak bisa disalahkan dong, kan kita supporter ya. Tadi itu Bang, kita mau ke Monas. Kita udah sampai Gambir. Masa kita nggak boleh ngebayangin Monas? Iya benar. Udah kelihatan. Udah kelihatan masalahnya. Kelihatan. Kecuali mau ke Monas baru sampai situ Bondo. Itu mau balik lagi juga nggak apa-apa. Jauh. Masalahnya udah di Gambir ini. Secara manusiawi menurutku kalau otak menuju ke situ, ya gimana? Apa yang paling bikin lo gak bisa tidur saat terjadi, kan kalah nih kita? Ya. Sayangnya tidak sampai ke Monas tadi lah. Sampai gak bisa tidur kah atau apa efeknya buat dirimu? Sebenarnya yang kemarin tuh ya udahlah, karena yang dibilang tadi masinisnya kan ngantuk. Iya. Masinisnya ngantuk, jadi kalau emang agak nyerempet terjatuh ya wajar. Sebenarnya yang paling terakhir yang paling nggak bisa bikin nggak bisa tidur ya lawan Uzbek itu. Padahal itu masih yang sebelumnya yang jauh. Iya, ya kan? Iya, karena apa itu kayak wah masuk semifinal gitu bener. Bang. Itu sama yang kalah sama Afrika itu yang gagal masuk Yang Olimpiade. ini ya. Setelah kita nggak lolos terus peringkat 3 tuh playoff ya lawan dari benua Afrika ya. Bener, yang tanding jauh-jauh ke Perancis, lapangannya Tarkam juga kayak. Oh iya bener. Tribunnya sebelah gitu bener, Bang. tribun sebelah Kenapa kayak ke Perancis itu mah ke Temanggung juga ada. kayak main di stadion lapangan latihan ya. Iya. Itu malah justru yang bikin aku bener-bener bengong sumpah di jalan Bang. Bengongnya gimana? Ya kayak bingung mau ngapain ini, mau ngapain, kayak ini hari nih putus gitu. Harimu putus gitu. Segitu patah hatinya pada saat itu ya. Iya. Tapi POV yang harus Mas Mukti kasih pahamin ke teman-teman supporter tuh apa sih Mas? Dengan sepak bola kita sekarang, di mana rivalitasnya tinggi, tapi juga ekspektasi besar terhadap timnasnya gitu. Apa Mas POV dari Mas Mukti buat teman-teman Mas? Kita mungkin bisa tarik ke belakang lagi. Kita mungkin ibarat kata kalau bahasa Jawa apa ya, indaki itu apa ya? Belajar lebih dalam lagi lah. Sebenarnya sepak bola ini diciptakan untuk apa? Sepak bola ini dulu diciptakan oleh siapa? Gitu. Mungkin kalau ditarik ke belakang teman-teman akan menyadari bahwa sepak bola ini ya permainan. Permainan diciptakan untuk hiburan gitu. Dan jangan sampai hiburannya ini hilang. Kalian harus sadar kalau kok hiburanku sekarang hilang ya. Itu berarti kalian harus direm ekspektasinya. Udah kelewatan mungkin. Balik lagi ke gimana akarnya ini diciptakan untuk apa gitu ya. Menurutku kalau masih ukuran nggak mood atau ukuran terus sebel itu masih monggo nggak apa-apa. Kalau udah rivalitasnya sampai ngerugiin orang jangan sampai Bang, itu menurutku. Ngerugiin orang, ngerugiin diri sendiri jangan sampai lah. Nah, itu kan banyak terjadi di kita. Terjadi. Karena sejatinya resiko terberat dari sepak bola itu cuma kehilangan poin, bukan kehilangan nyawa. Itu dia. Itu. Paling kalah ya nol ya. Itu mungkin basic. Resiko kalian mendukung sebuah tim sepak bola kehilangan poin, iya kan? Iya. Bukan kehilangan nyawa. Iya, cuma poin loh. Iya, yang bisa dicari lagi di nextnya. Sama intinya kerja. Biasanya yang marah-marah doang itu nggak kerja sih, cuma nonton bola doang.
jadinya melampiaskannya Iya di kan, situ. Bang, di situ. Kalau kamu punya pekerjaan, punya keluarga, pasti ada pertimbangan kan. Iya. Ada yang kamu bawa kan, kalau kamu bertindak ngawur. Iya. Nah, itu. Berarti kita sebagai supporter gimana menanggapi komentar kan gini, Ya. kemarin contohnya kayak di timnas kita ya, Ya. ada yang pundit mengatakan A, ada yang pundit mengatakan B. Kita tuh sebagai supporter tuh gimana kan? Itu terblow up terus di sosial media kan. Iya. Jadinya pun teman-teman supporter kayak kita gini, Iya. kebawa juga rivalitasnya. Itu ya. Nah itu gimana menurut Mas Mukti pandangan terhadap pundit-pundit? Kalau kamu disebut pundit mau nggak? Nggak mau. Kita tanya dulu itu. Nggak mau, kenapa Nggak nggak mau? Sekarang banyak yang nyari. Pundit Pragiwaksono. Beda. Enggak, karena Ah, sebenarnya yang ku bikin selama ini di sepak bola, aku nggak tahu juga standar pandit, tapi menurutku standar pandit harus benar-benar orang yang by data apa gitu. Setuju. Selama ini aku by trivia aja, Bang. Orang yang suka nonton bola, terus suka POV nongkrong. supporter ya? Iya, POV supporter pun sekarang susah juga loh. iya ya. Menyebut diri sebagai supporter pun pasti ada yang mempertanyakan, nonton langsung ke stadion nggak? Beli jersey originalnya nggak? Paling gampang apa ya? Aku udah gitu aja. Aku Aku itu gampang. Penikmat. penikmat kali ya. Nah, penikmat ya, aman. penikmat sepak bola ya. Nah, Iya. gimana POV Mas Mukti untuk Iya. pundit-pundit kita Mas di Indonesia khususnya ya? Sebenarnya untuk teman-teman yang nonton, Enggak, untuk punditnya. untuk punditnya. Iya. Kalau untuk punditnya sih, Ya, untuk kita nonton tuh bersikapnya gimana sih dengan adanya perbedaan pundit A ngomong ini, pundit B ngomong ini, jadinya kita sebagai supporter terbelah juga gitu loh. iya. Heeh. Mungkin kalau menurutku dasarnya kita harus paham semua yang diupload di sosial media kan konten, Bang. Gitu. Showbiz, entertain. Ya pasti ada bumbu-bumbu lah. Ya, Gitu. untuk narik engagement. Iya, nggak semuanya tuh pure lah. Entah bumbu positif, bumbu negatif. Makanya menurutku apa ya? Ya bumbunya jangan kebanyakan lah, sesuai takaran menurut saya gitu. Jadi kita sebagai supporter juga harus tahu kalau oh ini tuh konten aja nih pasti Iya, gitu ya. sama kita harus panditnya juga harus tahu kondisi supporter kita tuh wah bener-bener apa ya gampang kesulut kan. Iya. Gitu. Seenggaknya kalau nggak mau damain ya nggak usah bikin rusuh aja lah gitu. Berarti sosial media tuh untuk sepak bola mendamaikan apa malah menjadikan Tergantung klubnya sendiri. Saya Juve aman-aman aja. Beneran sumpah Juve itu adem ayem. aduh kenapa? Karena lagi isunya nggak ada atau? Nggak tahu ya kalau saling ngebanter sama Inter sama apa gitu. Heeh. Levelnya nggak sengeri kalau MU gitu. Oh iya, Liga benar, Inggris. benar, Beneran cuma jadi supporter Juve itu. Karena mungkin penikmatnya kali ya. Udah nambah secara usia udah Itu dia, Bang. itu ya ngaruh ya. Itu. Karena kan banyak teman-teman yang suka Liga Italia, klub-klubnya Ya. rata-rata ya, biasa yang aku tahu tuh di atas 30-an umurnya. Pasti, ya. Karena kan waktu awal penayangan di Indonesia sepak bola Italia kan. Kayaknya dulu yang ngikutin Ronaldo ke Juve juga kayaknya sekarang udah pindah ke Al Nassr deh. Nggak ikut suka Juve-nya. Nggak suka tetap Juve-nya. Ikut Ronaldonya menurutku ya. Jadi ayo dukung Liga Italia aja, Bro. Ayo adem ayem sumpah. Iya itu pengen tahu tuh gimana rivalitas di klub-klub Liga Italia kenapa lebih adem ayem dibanding. Karena satu itu umur udah tua. Terus dua mungkin yang jelas kalau buat nge-tweet juga HP-nya juga mungkin nggak sebagus supporter Liga Inggris. Karena yang aku kenal nih ada Mas Mukti, Abah Pican, Abah yang Pican. Juve nih, yang Iya. Juve ya. Awe, Ari Kriting. Ari Kriting. Tretan Muslim. iya Treta. Nah itu kan emang adem ayem aja ya. Iya, karena kita juga tidak terbiasa diserang, tidak terbiasa untuk menyerang juga. Tapi rivalitas sama fans Inter Milan kan cukup kencang. Kalau ketemu ya, lebih ke ketemu, Bang. Kayak kebiasaan orang zaman dulu deh, kalau ketemu aja baru ceng-cengan. Iya ya, isunya memang Nggak seniat yang Liga Inggris kan benar-benar, wah, ibarat kata si MU kalah, terus Iya. temenmu tidur aja dibangunin, bangun MU kalah gitu-gitu kan. Kalau supporter Juve Inter kalah 5-0 di Champions juga santai. ya udahlah gitu Ya ya. udah. Kalau lagi ketemu baru. Iya. Nah itu di klub-klub Indonesia kalau kan tadi perbandingannya Ya. tim Liga Italia sama Inggris. Inggris. Kalau untuk tim liga-liga di Indonesia klub-klubnya rivalitasnya segimana kalau Mas Mukti lihat? Wah kalau di Twitter mah, waduh,
kacau. Takut kalau ya, di- takut ya. Ya kalau di Twitter kacau. Sampai ngerembetnya kemana-mana. Maksudnya bola ya bola gitu. Sampai ya udah hari-hari kalian kerja gitu. Kalau pas hari gitu ngebahas boleh agak banter-banter dikit, tapi semisal pertandingan Minggu, Ya. Senin masih oke lah. Selasa ya kumaklumi. udahlah gitu ya. Selasa ya udahlah. Kalau Kamis masih dibahas gitu, ngapain gitu. Udah mau match selanjutnya. Iya. Tapi pernah nggak ngebahas sampai sejauh itu? Enggak ya? Enggak, karena aku tuh orang yang kalau ngebayangin ini bakal ribet atau Iya. bakal jadi masalah, aku nggak ngelakuin. Oh, berarti memang proses pendewasaan supporter tuh jadi penting ya. Iya. Yang jadinya sepak bola tuh jadi bisa bersatu karena pendewasaan Pendewasaan. supporternya juga. Iya. Sama konten-konten yang dikasih akhirnya outputnya jadi Iya. damai juga ya. Damai juga. Gitu. Walaupun sekarang pun untuk konten-konten damai Ya. harus soft selling sih, nggak bisa hard selling. Kalau hard selling dibilang, wah kamu sok-sokan, kamu nggak tahu apa yang terjadi gitu. Iya, nah itu Ada gimana gitu-gitu tuh? kan? Nah, kalau sudut pandangnya Mas Mukti gimana tuh? Aku malah lebih seneng pakai simbol-simbol atau apa yang lebih halus aja, main halus aja bang. Main halus ya? Nggak langsung harus, wah ini. Kayak ini bikin jersey nih. Heeh. Nah Ini iya, kan- ini kan ada nih metronom nih gitu Ya kan. kemarin kan ini kan ngambil dari PSIM tahun 2025. Oke, diadaptasi. Ya. Heeh. Awalnya warnanya cuma biru doang yang ku jual. Iya. Habis itu aku bikin edisi, sebenarnya yang makna yang tersirat adalah Iya. Mataram is Love. Yaitu Oke. warna merah, hijau sama biru. Itu mewakili PSIM, Persis Solo dan PSS. Jadi digabungin. Ya tapi aku nggak usah ngomong, Oke. nggak usah ngomong, jual aja. Banyak tuh teman-teman yang ngomen langsung, wah ini Mataram is Love, ini Mataram is Love. Oh, ya, mereka udah tahu maknanya ya. Iya. Jadi ini kalau ini coba kita bedah jersinya El Metronomnya Iya. Mas Yusril, Mas Mukti ya. Nih ada Federasi Bola Federasi Bola Api. Asmara. Kenapa Bola Api Asmara? Plesetan aja bang, plesetan dari federasi kita kan. Dulu kan namanya Bola Api Asmara. Bola ini adalah lambang El Metronom. Ya, ini sosok klub Inggris gitu. Oh iya keren. Oke, Iya, ala keren. Irlandia gitu Iya. nih malah ya. Dan ini ngambil dari salah liga. satu liga di Indonesia Ya, yang pernah tapi ya. kalau teman-teman perhatikan detailnya, ini gendut ini saya nih. Oh gitu. Kalau Wah, yang dikasih kalau lagi yang sih. asli kurus, kalau ini gendut. Dan Liga Metronom. Liga Metronom. Kalau ini, Ini? PUMM. Badan Usaha Milik Metronom. Jadi milik saya. Jadi beli udah dapat patch. Beli dapat Oh, patch. nggak dijual terpisah patchnya. Nah, dan bordir. Dan bordir sebelah sini Oh better. apa itu? Ojek becak terminal. UMKM. Boleh pasang nama? Bisa pasang Bisa nama. ya, bisa ya. Bisa pasang nama. Karena Gokil. sebenarnya penataan patch seperti ini yang Indonesia banget loh. Iya betul. Iya nggak? Betul. Kayaknya nggak tahu ya kalau sejauh ini risetku nggak ada Nggak ada klub negara lain yang pakai penataan seperti ini. penataannya dan banyak banget. Iya. Dan banyak banget apalagi sekarang ya. Nanti kita Apalagi nama liganya di tengah gitu. Biasanya kan di benar. sini kan dulu. iya kasih lambang doang biasanya. Iya. Ini di tengah. Dan ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui sosial media. Wah, sampai sini, Bang. Sampai situ boleh. Ini pertandingan keberapa? Oh lagi break mereka. Oh. Ya. Oke, ini ada beberapa Oke. pertanyaan dari sosial media yang akan kita tanyakan ke dirimu Mas Oke. Mas Mukti. Kenapa? Yang pertama dari @arif Muhammad. Pertanyaannya kenapa menurut Mas Mukti Indonesia tidak lolos Piala Dunia? Ini saya tekankan sekali lagi. Iya, iya. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing dan ini pendapat aku ya. Iya. Aku. Yang sederhana jadi aku Aku gitu. Iya. Tidak mewakili siapa-siapa, mewakili aku. Kalau aku jelas tidak setuju dengan pemberhentian pelatihnya itu di tengah-tengah. Karena ibarat kata orang udah mau nikahan besok nih gitu. Orang udah prasmanan tiba-tiba diganti gitu kan. Jadi bukan merusak sih. Apa ya? Merubah kali Iya, ya, merubah menjadi lebih buruk. Tapi yang apa ini kan pendapat masing-masing. Iya, dan yang terjadi Iya, udah terjadi, masing-masing. tapi Iya. sebagai penikmat sepak bola bolehlah menyampaikan Iya, kekecewaan boleh. gitu. Ibarat seperti yang aku bilang sama Dokter Tirta di video waktu itu ya, ibarat kata
Noah lagi manggung. Ya. Tiba-tiba Lukman dipecat gitu. Arielnya bingung kan. Iya. Yang gitar siapa? Nggak ada gitaris. Bingung. Kalau mau mecat jangan pas manggung gitu. Itu ya karena lagi tanggung Momen nih. krusial tapi decision makingnya menurutku kurang tepat. Ya, tapi ini udah terjadi ya. Udah terjadi. Udah terjadi ya. Dan sekarang ada pelatih baru kan. Nah itu dia. Jadi John Hartman. yes, nanti kita akan ke pelatih baru. Tapi gue pengen juga dari Lehman Lenko. Ya. Pemimpin yang ideal tuh kayak gimana buat El Metronom buat ngelatih timnas. Nah kan isunya dari tadi kita bahasnya kayaknya kalau dari Mas Mukti Oke. kayak pelatih nih gitu ya. Oke, Nah yang kayak gimana? Silakan. Jujur ya, kalau dari lubuk hatiku paling dalam, aku tuh pengen timnas dilatih orang Jepang. Kenapa? Belajar disiplin aja dulu. Is. Ya. Kita benerin akarnya, kita benerin pondasinya kalau kita bangun sebuah bangunan yang megah. Tapi lama lagi dong belajar lagi Gak apa-apa, disiplin. Nggak tapi apa-apa ya? orang Jepang kan sudah menurutku salah satu manusia di bumi yang teruji integritasnya, Bang. Iya. Iya kan? Sepakat. Kenapa jauh-jauh, maksudnya secara culture juga masih sama-sama Asia gitu. Mungkin secara biaya mungkin nggak semahal yang benua yang lain. Iya. Sumpah aku kalau dilatih pelatih Jepang aku akan bersabar karena memang Jepangnya sendiri dulu juga Mengalami proses itu ya? proses itu, Bang. Iya, iya. Jadi bener-bener benerin akarnya itu. Kalau yang sekarang, pelatih sekarang, Oh kalau sekarang, kan dia mantan pelatih Kanada ya? Iya kan? Timnas Kanada. Iya. Gimana Aku menurut percaya kamu, Mas? sebuah apa sih peribahasa don't just book by the cover itu Iya. tidak berlaku ke semua orang. Salah satunya ke pelatih yang ini. Yes. Entah kenapa ngelihat orang ini kayak wah ini orang bener deh. Ini tanpa analisa apa-apa ya. Iya, belum tahu permainannya. Belum tahu permainannya. Belum tahu, tapi Ini feeling. Feeling kayak secara manusia aja Bang ketemu Iya. orang gitu Iya, kayak. iya. Ah ini kayak bau rokok deh orang gitu. Iya. Kan. Kalau kata Arif Brata kan melihat Iya, orang itu. Melihat orang itu. Yang Rokok datang ke nggak? stand up fest pasti tahu ya. Tahu lah pasti itu. Nah, ketika melihat John Hartman ini kayak orang bener deh. Jadi mannersnya dia Bang, manners dia berpakaian aja. Tapi ini jangan dikomen dalam-dalam, oh, masa menilai orang dari enggak, ini cuma pendapat aku loh, aku gitu kayak. Ngelihat Jangan orang ini kayak orang bener gitu. Iya nggak sih, Bang? ada kan kita kalau ketemu orang suka itu vibe-nya, vibe lu positif deh. Karismanya gitu kan. Karismanya enak Iya. deh ngobrol deh gitu ya. Kalau kita ketemu teman kita Benny di TV tahu kan kayak Benny tahu ya. Nih orang kayak pernah mati deh gitu. Kayak Beda tuh. Kalau ketemu Benny gitu ya. John Hartman tuh nggak tahu kenapa kayak meyakinkan sih, Bang. Oke, berarti ada rasa optimis Ada dari optimis pelatih yang iya, sekarang. Iya. Oke. Tapi dari sisi prestasi juga lumayan. Iya lumayan. Aku tuh malah suka yang nggak terlalu mentereng karena kita sebagai supporter juga jadi kayak ekspektasinya nggak terlalu yang ini kan. Kalau terlalu mentereng ada ekspektasi ntar nggak nyampe lagi, kecewa lagi. Itu dia. Tapi tadi menarik loh saat kamu nyebutin ini Mas Mukti. Kalau pengennya dari hati sih pengennya dari Jepang. Iya, Bang. Dan proses Jepang kan juga nggak 10-20 tahun tuh. Iya. Untuk mendapatkan yang sekarang ya. Iya. Berarti sebenarnya kita pun untuk yang di usia-usia sekarang gitu sabar kalau nggak apa-apa kok ntar anak-anak kita yang menikmati sepak bola Indonesia gitu ya. Nggak apa-apa karena itu tadi sepak bola bukan segalanya tapi selamanya. Itu. Selamanya itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita juga, Bang. Bener. Karena ntar kita punya anak, Mas Mukti punya anak ngajak ke stadion Iya. nonton bola. Kalau kita ibarat kata di sini kita matiin di sini terus ke belakangnya kurang baik. Iya. Malah gimana ya? Karena itu Iya. karena emang selamanya sepak Selamanya. bola. Tapi diingetin lagi Itu. kalau ini tuh hiburan. Balik lagi hiburan. Iya. Kayak nanti pun gue yakin ya di Piala Dunia yang akan datang nanti tim Indonesia atau kita nih sebagai supporter-supporter di Indonesia tetap menikmati walaupun nggak lolos kan? Iya, tetap Iya. tembok-tembok kampung dicoret-coret juga. Iya, dukung mana Iya, dukung gitu. Mana, iya. Nah, mana kalau kamu dukungnya mana kalau Piala Dunia? Inggris. Kenapa Inggris? Kan sukanya, nah ini aneh nih, iya. banyak kan orang tuh kalau dari Oke. Italia, aku punya temen yang sukanya tim dari Itali. Tapi suka dukungnya timnasnya Itali. Oke. Jadi dia sukanya misalkan Inter Milan gitu. Ah. Dia dukungnya Itali kan, kamu Juve. Iya. Kenapa dukungnya Inggris? Karena Inggris itu bener yang dikata Cangcuters. Kenapa? Apa? Negara sepak bola. Emang Iya. negara sepak bola menurutku. Karena kayak kita ke Inggris nih, aku pengen banget ke Inggris, Bang. Oke. Bismillah semoga. Amin, sampai amin, sana ya. amin. Karena kalau ke Inggris itu ibarat kata kita cuma ke kecamatan, ke RT, nggak ada bola, Bang. Ada lapangan bagus-bagus di sana. Ada dan yang
paling bikin aku seneng lagi, klub sekecil apapun ada Iya. supporternya. Aku tahun lalu Iya. ke sana ke Iya. Inggris nonton tim divisi 4. Hmm. Jadi kan ada Liga Premier, Championship, League terus One, League One, League 2. League 2. Aku nonton di League 2, partai terakhirnya. Hmm. Tim ini menentukan mereka terdegradasi atau enggak. Kalau mereka kalah bisa jadi terdegradasi. Dan itu full. Iya kan? Full. Hampir 10.000 orang di dalam stadion. Itu. Full. Itu yang bikin aku jatuh cinta sama Inggris karena wah ini Iya. kalau bisa tinggal di situ kayak tiap nggak kerja deh aku. Nonton Nonton bolanya bola deh. pakai apa duitnya? Nonton bolanya. Apa? Makanya aku suka sama dulu gara-gara salah satu Michael Owen juga. Oh, Michael Owen. Di Piala Dunia 98. Yes, yang dia lari lawan Argentina ya. Itu. Itu ya. Karena Itu. aku Liverpool kan, jadi aku ikutin Michael Aku dulu tuh Owen. sebenarnya juga suka Liverpool gara-gara Michael Owen. Iya. Tapi sempat agak sebel dikit ketika Juve kalah sama Liverpool di semifinal Champions. yang ngegolin Luis Garcia. Luis Garcia, benar. Nah, dari situ terus agak sebel dikit. Aku soalnya Tuh. ngobrol ini sebelum ngobrol Liverpool nih, kita Ya, minum Coca-Cola minum dulu deh. Karena menarik nih akhirnya ketemu irisan klub yang kita Iya. suka ini. Ini bisa jadi ngobrol panjang lagi nih, Iya. karena masih banyak. Liverpool. Karena aku salah satu favoritnya memang Michael Owen. Michael Owen. Parah. Walaupun dia pindahnya ke Manchester United, terus Iya. banyak yang bilang nggak suka apa segala macam. Pada saat dia kesini aku juga ngejar gitu. Sama Luis Garcia, aku pernah bikin jersey namanya Diaz Garcia. Diaz Garcia. Dulu nama Facebook gue Lionel Mukti. Terus bukan Lionel Messi. Iya. Bagus lagi, kenapa nggak diterusin? Malu. Karena belakangnya ada bantet gitu. Oke, kayak Inggris berarti ya, Inggris, dukungnya karena ya. Kenapa suka Owen ini juga ada alasannya. Entah kenapa ketika ngikutin sepak bola itu aku selalu suka wonderkid yang muda-muda. Oke, Jadi makanya sekarang aku ngikutinnya walaupun Juve kayak gini ya, Ya. aku masih suka banget nonton karena ada Yildiz. Yildiz ya? Itu. Tuh, tapi kayaknya kalau untuk posisi sekarang nggak bertahan lama ya. Ntar pindah nih pasti di lirik Enggak. tim besar. Sementara kayaknya 2 Enggak tahun dia. 3 tahun masih aman. Masih aman dia? Karena dikasih nomor 10, dikasih Nomor. kepercayaan. Dan nomor keramat ya kalau di Juventus Kemaraman, nomor bener. 10 ya. Sama moga-moga dia udah punya WhatsApp Del Piero sih. Dia kan ngefans sama Del Piero kan. Bener. Sekarang pakai nomornya Del Piero, Del Piero lagi. makanya selebrasi Iya. juga melet Del Oh Piero. iya, Del Piero banget Yildiz ya. Kalau ada Fabrizio Romano kayak Yildiz akan pindah ke Liverpool, Del Piero aja suruh WhatsApp itu, le gitu aja. Yes. Jangan Le gitu. jangan pindah le. Jangan pindah le. Iya. Tapi udah pernah nonton di Juventus langsung? Belum bang. Berangkat lah ya Belum, iya. tahun ini ya. Pertama kali ke luar negeri ke Jepang kemarin. Jepang kemarin ya. Iya. Wih, di sana Itu juga. aja setribun sama ternyata teman-teman Indonesia juga. jadi vibe-nya kayak waduh kayak di rumah. Oh, yang nonton timnas Indonesia di Iya. sana sama teman-teman sepik bola ya. bola. Iya, iya. Tapi waktu itu akhirnya nonton Jelik. Oke. Habis itu sama Bang Tio. Bener-bener Gimana vibe-nya? bener-bener orang Indonesia di tengah orang-orang Jepang itu. Wah, vibe-nya di sana tuh ternyata sepak bola itu bener-bener hiburan menurut Bang. Karena waktu itu tanding hari Minggu jam 6 sore. Iya. Dari jam 12 siang itu orang-orang di mall gitu udah pakai jersinya Shimizu. Oh. Terus aku nanya, "Loh, kenapa nih mereka seniat ini?" Karena emang ritual mereka sebelum nonton bola ke mall dulu, kemana dulu. Tapi terus ke udah stadion. pakai Udah pakai. udah siap untuk ke stadion. Iya, dan udah pakai jersinya. Nggak cuma anak-anak muda, sama anaknya yang kecil gitu-gitu, sekeluarga. Keluarga. Iya. Nah, pengennya gitu ya kalau dari sudut pandangmu, pengennya sepak bola tuh kayak gitu gitu ya. Bener. Sehiburan itu. Dan daripada kita memikirkan apa ya untuk ekspektasi tinggi Iya. atau harus berdandan apa ke stadion, ya monggo nggak apa-apa, berdandan itu bagus, tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu memikirkan kenyamanan nonton bola, kayak wah kayaknya nonton bola sambil makan ini Nyaman. nyaman deh Iya. gitu. Jadi balik lagi kenyamanan. Kenyamanan Sepak bola itu selamanya bukan segalanya. segalanya. Dan Piala Dunia berarti jagoinnya Inggris. Inggris. Iya. Inggris. Tahun ini kayaknya momen ya. Dia lagi bagus tracknya ya. Lagi bagus Iya. sama beberapa pemainnya banyak yang main di luar tuh kayaknya juga bakal ngejaga Kalau sih. dulu walau eranya Beckham, Lampard, Iya. Gerrard semuanya mainnya di Liga Inggris. Liga Inggris udah media darling, Media darling. medianya
terlalu ini. besar-besar kan. Iya, kayaknya si Harry Kane aja sekarang di Jerman kayak namaste gitu kan. Iya, tapi golin chill terus. kan, gol terus. Tapi nggak pernah ada berita-berita apa-apa. Iya, emang media di Inggris tuh menarik sih. Ya, Ya, kecuali itu. Bellingham kalau Bellingham. Emang agak tengil anaknya. Harapan Ya. untuk dari seorang El Metronom Ya. untuk sepak bola Indonesia sebagai pemersatu bangsa ini apa harapannya? Nah, harapannya terus ada aja deh gitu karena beberapa kali kan sempat nggak ada. Ya. Itu dalam loh. Iya, Dalam loh, Mas. beneran. Terus ada tuh harapan yang dalam loh. Terus ada aja kalau aku udah. Wah. Terus ada aja karena pernah ngerasain nggak ada ya, hampa gitu. Sampai hidup ya. Iya. Karena hidup setengahnya sepak bola ya buat kita mah ya. Iya. Sisanya baru pekerjaan-pekerjaan lain ya. Bener itu. Kalau boleh ditutup dengan kata-kata pesan untuk sepak bola Indonesia dan arti sepak bola untuk diri Mas Mukti, silahkan Oke. di sini untuk teman-teman yang lagi nonton Nobar Oke. ini. Untuk teman-teman yang sedang nonton Nobar, teman-teman harus menyadari bahwasanya sepak bola adalah olahraga. Kalau makanan sepak bolu. El Metronom Mukti, terima kasih. Ya, Ditutup dengan kalimat yang sungguh potensi banget untuk kita klip ya kan. yang bagus tadi udah di awal-awal. Yang bagus sudah di awal-awal habis. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Mas Mukti sudah mampir ke Ngobrol Bola Ramean bersama dengan Coca-Cola. Tapi terakhir Terima kasih. kita minta nih dari semua bintang tamu Ya. yang hadir di sini bersama dengan host yang lainnya pun menandatangani. Nah, Oke. kita minta Mas Mukti juga menandatangani. Nih, mau di sebelah Evan Dimas? Boleh, Boleh. silakan. Ini biar sah nih ya ditandatangani Oke. oleh El Metronom. Wow, nyata. Alias coba yang Nggak itu. kelihatan, Bang. Itu nyata. Oke, yang ini ya. Ah. Silakan Mas. Oke. Biar nama Facebook Lionel Mukti. Lionel Mukti. Sekali lagi terima kasih. Itu dia obrolan kita dengan Lord Muktintut di Nobar, ngobrol bola ramean bareng sama Coca-Cola. Jadi terima kasih yang udah menyaksikan kita. Tapi ceritanya walaupun selesai di sini nih, tapi semangat, mimpi dan kebersamaan di sepak bola harus terus berjalan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola di channel YouTube Cuitan 62 ya. Jangan lupa saksikannya di YouTube channelnya Cuitan 62 karena cerita bola paling nikmat sambil minum Coca-Cola.